Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gonta-Ganti HP, di mana HP-nya gonta-ganti, orangnya enggak. HP yang mau saya bahas kali ini adalah Vivo Y17s alias Vivo Y17s. Ini adalah HP Android di bawah 2 jutaan yang belum lama dilepas Vivo ke pasaran. Ada dua varian yang tersedia ya. Yang RAM 4GB itu punya storage 64GB, harga resminya Rp1.599.000. Sementara yang saya pakai ini adalah varian RAM 6GB dengan storage 128GB. Harga resminya Rp1.999.000. 2 juta kurang 1.000 lah ya, biar nggak capek. Namun saya beli secara online dan dapat harga lebih murah 200 ribuan. Kali ini saya mau sebutkan dulu plus dan minus yang saya temukan dalam pemakaian yang cukup singkat. Plusnya dulu kali ya. Ini punya pilihan warna yang menarik tapi nggak norak. Forest green-nya asli warna mewah banget yang biasa dipakai di ponsel mahal. Sementara ungunya juga tak kalah cantik ya kelihatannya. Saya belum pegang soalnya yang ungu, baru lihat di penampakan dusnya saja. Kemudian desainnya pun cantik meski tidak terlalu distintif alias agak pasaran. Lalu punya fingerprint scanner di tombol power, jadi sudah enak posisinya dan performanya pun handal. Satu yang jangan lupa, smartphone ini punya splash resistant dengan rating IP54. Jadi kamu bisa lebih tenang kalau kesiram atau kehujanan dikit-dikit. Nah, harga versus performa dan daya tahan baterai menurut saya juga berimbang ya. Tidak pelit meski bukan yang paling jor-joran soal spek. Lalu minusnya paling ada fitur dari UI yang dikurangi. Yang sudah saya temukan, kita nggak bisa geser ke aplikasi lain dengan swipe ke kiri atau kanan di bagian bawah layar. Seingat saya, dulu ada seri T yang juga nggak bisa geser begini, tapi di seri V dan X bisa. Minus lain paling soal tone warna kamera yang kadang terlalu pucat ya di indoor, jadinya nggak bisa dipakai buat memfoto latte art yang saya bikin sehari-hari buat diupload ke IG Story. Maksudnya bisa sih, tapi ya kurang nikmat aja kelihatannya. Sejauh ini paling itu saja ya plus dan minus yang terasa menonjol yang bisa saya catat. Sisanya apa yang Vivo Y17s ini tawarkan sudah banyak terkupas di video unboxingnya. Kali ini saya tidak merasa smartphone ini kemahalan, masih oke kok buat harganya, terutama karena bisa beli online di harga yang lebih murah plus tambahan promo. Performa Helio G85 juga masih sangat pantas untuk dipakai di tahun ini. Semisal untuk dipakai main game yang biasa saya coba, yaitu PUBG Mobile, ini bisa dapat settingan grafis HD High hingga Balance Ultra. Saya mainkan di Smooth Ultra juga masih sangat playable ya. Tak mudah demam dan juga lancar-lancar. Memang sulit menebak arah karena loudspeakernya masih mono. Antara kamu pakai TWS atau earphone kabel, itu pasti jadi solusinya. Toh Vivo Y17s ini masih punya jack audio 3,5 mm. Kualitas loudspeakernya sendiri lumayan. Kalau saya bilang lumayan, artinya usable untuk nyetel video YouTube, dengerin kajian, podcast, atau reels dan juga konten sosmed yang lainnya. Tapi bukan buat nikmatin musik dengan serius ya. Nah, layar Vivo Y17s ini beresolusi HD Plus dengan dimensi 6,56 inci. Sehingga punya kerapatan 269 ppi, walau nggak terlalu signifikan, tapi sedikit lebih compact lah ya, dari HP-HP yang sekarang makin dekat ke 7 inci. Buat mata saya, warna yang dihasilkan bagus, panel IPS zaman sekarang sudah terstandar dengan baik juga ya kayaknya. Sejujurnya, saya sudah bingung mau bahas apa lagi, karena smartphone di bawah 2 jutaan ya rata-rata seperti ini. Baterai awet, performa lumayan, dan layar HD Plus juga sangat membantu untuk kedua hal tersebut. Buat yang nanya-nanya, tidak ada NFC ya pada Vivo Y17s ini. Kameranya bagus standar lah ya di kondisi cahaya cukup. Setidaknya resolusi sensor 50 MP berguna buat 2 kali lossless zoom, dan juga quad binning untuk ukuran pixel yang lebih besar di kala low lights. Atau juga untuk ekstra resolusi dengan catatan cahaya melimpah. Oh ya, night mode-nya saya nilai signifikan memperbaiki exposure dan juga detail di saat low lights.
Nanti silahkan simak hasil kameranya yang lebih lengkap di akhir video. So, Vivo Y17s ini rasanya memang dihadirkan Vivo untuk memenuhi kebutuhan entry level di mana budget kebanyakan orang untuk beli smartphone baru masih di bawah 2 juta. Dan branding Vivo saya nilai sedikit di atas ponsel asal Tiongkok lain yang mungkin lebih terkenal dengan price versus value comparisonnya yang tinggi. Sejajarlah dengan saudara tuanya Oppo, namun pricing Vivo seringkali lebih seksi. Ini serius ya, karena terakhir saya dititipi beli ponsel, orangnya budgetnya sejutaan, ya maksimal 2 juta ya. Dia minta RAM-nya 3 GB ke atas dan pengennya Vivo atau yang sekelas katanya. Xiaomi nggak mau, Itel apalagi, dan dia masih pikir-pikir pas saya sodorkan Realme. Saya nggak tahu sih apakah kebanyakan orang seperti itu. Cuma yang jelas yang nitip beli kemarin bukan orang yang terlalu melek spek ya. Anyway, di level harganya kalau kita bandingkan dengan yang sama-sama pakai Helio G85, maka akan kita temukan Redmi 12C yang setelah dikoreksi harganya bisa membuat teman-teman lebih hemat lagi. Meski Redmi 12C itu varian tertingginya pun RAM-nya masih 4 GB dan punya kelemahan di port micro USB serta fingerprint-nya yang masih terletak di punggungnya. Atau teman-teman boleh juga mempertimbangkan produk barunya Samsung, si Galaxy A05 yang lebih murah 100.000, bisa rekam video Full HD 60 fps, fast charging-nya 25 watt, tapi nggak punya fingerprint scanner. Ketiganya bisa banget saya rekomendasikan untuk budget di bawah 2 jutaan. Dengan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tentu ya. Jadi silakan saja kalau mau meminang Vivo Y17s ini, atau Redmi 12C, atau bahkan Galaxy A05. Sebetulnya ada satu lagi smartphone entry level baru yang pakai Helio G85 dari Oppo. Hanya saja saya belum coba langsung Oppo A38 ini, dan saya lihat pricingnya di atas Vivo maupun Samsung sehingga saya belum berminat untuk membelinya. Bagaimana? Tambah pusing kan? Alhamdulillah, itu artinya Anda harus ngopi dulu. Silakan siapkan kopinya dan simak hasil kamera Vivo Y17s ini sambil ngopi ya tentunya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga berjejer pesawat ya teh. Empat ya, tadi 3 ini 4. Full HD 30 fps sambil jalan. Silakan disimak stabilisasi dan juga audionya, termasuk meredam noise bagus atau enggak. Karena ini mikrofonnya nggak ada yang kedua ya di atas, jadi cuma satu. Kamera depan sambil jalan Full HD 30 fps, mataharinya di belakang. Ntar saya muter biar lebih enak. Jalan mundur. Ngetes kamera deh. Cek juga audionya ya. Gimana? Segini buat handphone 2 jutaan bagus nggak?